bahas. Adabul bahas wal munazarah. Kita sudah sampai ke mana? Kemarin terakhir kita ajak mandi mu'arodoh. Mu'arodoh bil qalam udah. Mu'arodoh bil misli juga kayaknya udah, dua itu. Sekarang kita mu'arodoh bil ghair. Jadi mu'arodoh ada tiga. Ada mu'arodoh bil qalam yang hanya dalilnya saja dibalik, seperti berdebat bertentangannya antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Imam Hanafi mengatakan menyapu kepala itu wajib atau rukun wudu. Maka paling tidak menyapu kepala yaitu 1/4 yang harus kena air basah, karena kepala itu gede. Nah, di dalil itu, argumen itu ditolak sedikit oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan iya, menyapu kepala itu memang rukun atau wajib wudu, namun dia tidak menentukan seberapa. Kalau Imam Hanafi menentukan kena kepala itu gede, paling enggak 1/4 kepala itu harus basah. Itu kolab dibalik aja. Imam Syafi'i tidak menentukan 1/4, tapi dia ba'dur roksi, sedangkan Imam Hanafi mengatakan rub'ur roksi. Mu'arodoh bil misil, misalnya sama, cuman di sini hanya dibalik saja, hanya diganti saja. Kalau tadi kolab dibalik, nah ini tabadul, diganti saja. Kemarin sedikit flashback, saya ulangi lagi pengertiannya. Masalah Bismillahirrahmanirrahim, apakah itu bagian dari Fatihah atau bukan? Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada Fatihah. Jadi kalau kita sholat nggak baca Bismillah, maka sholat kita itu kurang Fatihahnya. Ketika kurang jumlah Fatihahnya, maka itu hukumnya batal atau enggak sah. Tapi Imam lagi-lagi diberdu dengan juga Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan Bismillah bukan bagian daripada Fatihah. Kalau begitu ente sembahyang nggak baca Fatihah itu sah, tidak batal ataupun yang lainnya. Nah, itulah. Nah, sekarang mu'arodoh bil ghair. Mu'arodoh bil ghair artinya bertolak belakang dengan yang lain. Di sini sebetulnya kita sudah baca juga, ya, sebagai contoh kemarin. Wal mu'aradatu bil ghairi malam yattakhid suratan wala dalilan. Dua dalil yang bertentangan yang dinamakan mu'aradah bil ghair, bertentangan dengan satu sama lainnya. Malam yattakhid suratan, apa-apa yang tidak satu contohnya atau gambarnya, wala dalilan, dan juga dalilnya. Nahu qaulul malikiyati sa'rul khinziri tahirun, seumpama ucapan mazhab Maliki. Nah, ini bukan Imam Maliknya, jadi mazhabnya. Dengan mazhab Syafi'i berbeda pendapat. Tentang mazhab Maliki mengatakan sa'rul khinziri tahirun, bulu babi itu suci. Nah, ini viral, ini kontemporer, berarti istilahnya ya viral lah, menghebohkan. Sedangkan dalam ayat walahmul khinzir itu namanya lahnal khitab, dagingnya aja yang bagus haram, apalagi yang lainnya, bulunya, minyaknya, kakinya,
dan lain sebagainya, perutnya dan lain sebagainya. Pokoknya mutlak yang namanya babi, moyang apanya yang asal ada korinah babi, kuku babi, gigi babi, bulu babi, udah yang ada korinahnya babi, jelas mutlak haram. Nah sekarang kita baca apa argumentasi mazhab Maliki bahwasanya bulu babi itu suci. Kita lihat dia argumentasinya, nahu qaulul malikiyati, seumpama ucapan mazhab Maliki, sya'rul khinziri tahirun, bulu babi itu suci. Alasannya, ilatnya, li'annahu nasi'un minhu, karena bahwasanya yaitu timbul darinya. Wa kullu ma nasa'a minhu falaisa min hukmihi, dan tiap-tiap apa yang terbit atau timbul ya darinya maka bukanlah hukumnya. Falaisa min hukmihi, bukan hukumnya. Jadi bulu babi ya tersendiri ya bulu. Kalau Imam Syafi'i ini tumbuh, sesuatu yang tumbuh dari babi ya hukumnya babi begitu. Kalau Imam mazhab Maliki tadi sesuatu yang terbit dari babi bukan hukum babi, nah, begitu maksudnya. Makanya bulunya suci. Wa qaulu Syafi'iyati mu'taridun, dan ucapan mazhab Syafi'i hal keadaannya menentang sya'rul khinziri nabitun minhu. Nah, di situ bedanya segitu doang. Kalau di sana dia nasiun, tapi di mazhab Syafi'i nabitun, sesuatu yang tumbuh. Sekarang ini kita punya tangan, ada bulu tangan. Ya bagian dari tangan. Bulu numbuh di kaki, bulu kaki, numbuh di hidung, bulu hidung. Ah, ini bagian daripada. Jadi wa qaulu Syafi'iyatu mu'taridun, dan ucapan Imam Syafi'i hal keadaannya menentang sya'rul khinziri nabitun minhu, bulu babi yaitu tumbuh darinya, dari babi. Wa kullu syai'in nabata minasyai'i, coba lihat kitabnya, dan tiap-tiap sesuatu maksudnya babi, nabata minasyai'i, yang tumbuh dari babi, bahwa minhu, maka itu hukumnya dia babi. Fakullu mu'aradatin lam yattakhidz suratan wala madatan, maka tiap-tiap yang bertentangan itu tidak satu gambarnya dan juga madahnya. Madahnya itu maksudnya bahannya. Bahwa mu'aradatun bil ghair, maka yang demikian ini dinamakan mu'aradah bil ghair. Nah itulah jadi perbedaan pendapat antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan sesuatu yang tumbuh dari babi ya hukumnya babi. Tapi kalau mazhab Maliki katakan sesuatu yang terbit dari babi atau tumbuh dari babi maka hukumnya belum tentu babi. Nah makanya dia mengatakan rambutnya itu katakan suci. Habis. Selanjutnya as-sanadu, sanad. Ini juga sudah kita baca kemarin, namun kita belum baca secara jelasnya. As-sanadu, sanad itu apa sih ta'rifnya? As-sanadu ma yuzkaru taqwiyatun lil man'i. Ma yuzkaru taqwiyatan, itu aja dah. Bukan mabni lil majhul tapi mabni lil fa'il gitu. Zakara yuzkaru, bukan zakara yazkur. Ma yuzkaru taqwiyatan lil man'i, apa-apa yang disebut untuk menguatkan bagaimana.
Mana itu pada dasarnya artinya mencegah. Tapi di sini yang dikatakan mana tolabul dalil. Jadi mayuzkaru takwiyatan lil man'i nahu mad dalilu ala subuti qaulika innal wudu'a la yaktakiru ilan niyati ma'a annahu sabata fil hadisi innamal a'malu binniyat. Masalahnya begini, Imam Hanafi mengatakan wudu itu kita nggak perlu pakai niat. Wudu nggak perlu pakai niat. Kenapa? Alasannya sifat air tohirun mutohirun. Air emang udah dari sononya dia tohirun suci, mutohirun menyucikan. Seperti ente nyuci baju nggak perlu pakai niat. Ente pakai air kucek-kucek hilang. Memang udah air tohirun mutohirun. Nah makanya kata Imam Hanafi kalau wudhu kita kan menghilangkan hadas, robul hadasil asgor, menghilangkan atau mengangkat hadas yang kecil. Kita diajarin pakai niat, harus niat. Kalau kita agak niat, kita kan mencuci muka doang. Kalau wudhu harus niat. Dan kalau wudhu itu harus paling enggak, yaitu menurut Al-Quran, yaitu yang wajib aja dah ada 4: membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kepala, menyapu kepala, dan membasuh kaki. Itu 4. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu. Tuh, wamsahu birusikum wa arjulakum. Awas, di situ juga banyak perbedaan pendapat. Ada wamsahu ru'usakum, ya. Baknya itu bak ziyadah. Maka kan wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Arjulakum itu naat daripada faksu wujuhakum. Dah kita ngebahas itu. Yang kita bahas di sini, kalau Imam Syafi'i kan ngajarin kita supaya niat nawaitu rob al hadasil asgor. Aku niat mengangkat, membersihkan hadas kecil. Kita punya wudhu, boleh sembahyang. La sholata illa biwudu'in. Tidak sah sholat kecuali orang itu suci, punya wudhu. Begitulah. Imam Hanafi mengatakan wudhu nggak perlu niat. Kenapa? Karena memang sifat air tohirun mutohirun, suci menyucikan. Seperti ente nyuci baju nggak pakai niat pun, ente kucek-kucek sama air, bersih itu baju. Jadi kata Imam Hanafi, kalau begitu wudhu nggak perlu pakai niat. Imam Syafi'i sekarang, ya, Imam Syafi'i mengatakan as-sanad. Coba ente lihat tuh masalah sanad. Sanad itu apa? Ma yuzkaru taqwiyatan lil man'i. Apa-apa yang disebut untuk menguatkan bagi mana. Mana artinya tolabud dalil, yaitu meminta penjelasan dalil. Terus nahu mad dalilu ala subuti qaulika. Ma istifham. Mad dalilu apa dalil ala subuti qaulika, di atas kamu menetapkan an innal wudu'a la yaktakiru lan niyati, bahwasanya wudu
tidak perlu kepada niat. Mana dalil ente? Nah itu mana namanya? Mad dalilu. Kalau tadi juga masalah mad dalilu ala anna sa'rul khinziri tahirun. Mana dalil ente kalau ente mengatakan bulu babi itu suci? Itu mana? Jadi suatu pertanyaan ya yang pakai kalimat istifham. Coba lihat ente nahu berapa huruf istifham? Tuh anak nggak nanya ke sono-sono tuh. Biasanya kalau giliran tatap muka itu habis tanya. Ada berapa huruf istifham? Sebutin huruf istifham. Jadi kalau mana di sini adalah sebuah pertanyaan. Jadi pertanyaan Imam Syafi'i kepada Imam Hanafi mengatakan mad dalilu ala subuti kaulika innal wudu ala yabtakulan niyah. Mana dalil ente begitu aja dah. Di atas bahwasanya ente mengatakan wudu enggak perlu kepada niat. Habis di situ. Lalu kalau Imam Syafi'i ma'a annahu sabata fil hadis, sedangkan ma'a itu bermakna sedangkan annahu bahwasanya sabat fil hadis ada di dalam hadis muttafaq alaih, ini hadis riwayat Bukhari, ada innamal a'malu binniyat, sungguh bahwasanya perbuatan itu tergantung dengan niat. Jadi perbuatan itu diterima atau enggaknya tergantung niat kita. Kalau niat kita ada, nah itu makanya Imam Syafi'i itu an-niyatu muqtarinan bifi'lin, niat itu disertakan dengan perbuatan. Jadi kalau kita mau wudu, begitu kita ambil air untuk membasuh muka, baru niat di situ. Sedangkan imam yang lain, katakan Imam Hanafi mengatakan an-niyatu fil qalbi, harakatul qalbi. Niat itu adalah gerak hati. Jadi enggak pakai talapus. Dari jauh gue pengen wudu udah cukup, nggak pakai nawaitu rob al hadasil asghar. Ini panjang lebar ini sebetulnya. Kayaknya kalau dalam tatap muka enak ini kita menjelaskan satu persatu. Iya, kata Imam Syafi'i, gue juga tahu air itu sifatnya tahirun mutahhirun, suci dan menyucikan, bersih dan membersihkan. Oke, iya. Tapi di hadis dong, hadis yang muttafaqun alaih, kalau ente nggak percaya dengan hadis yang muttafaqun alaih itu, ya muqtamidan al muttafaq, ente iktimad al muttafaq, nggak percaya dengan hadis muttafaqun alaih, faqad kafar, kafir pagi-pagi lu. Quran mujmal, hadis atau Quran mujmal, sifatnya dia am. Lalu hadis dia itu sifatnya mubayyan, khos. Di sana Allah cuma mengatakan aqimus sholata wa atuz zakata, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Sholat apa? Zakat apa? Berarti hadis yang mubayyan sebagai penjelasan. Makanya hadis itu namanya khos daripada am. Mujmal, mubayyan. Nah di sini jelas air suci menyucikan, tapi hadis mengatakan innamal a'malu binniyat, hanya saja perbuatan itu diterima atau tidaknya binniyat, dengan niat. Jadi kalau ente kagak niat gimana? Gue juga tahu bahasanya, kalau orang Betawi bilang, kata Imam Syafi'i, gue juga tahu air itu tahirun mutahhirun, tapi ente kagak lihat itu hadis innamal a'malu binniyat. Jangan dibuang hadis. Hadis itu muttafaqun alaih. Nah, jadi di sini Imam Syafi'i meminta penjelasan dalil atau argumentasi terhadap Imam Hanafi yang mengatakan wudu nggak perlu pakai niat. Alasan Imam Hanafi mengatakan al-ma'u tahirun mutahhirun, atau ma'ul mutlak
Tahirun mutahhirun. Suci menyucikan. Kata Imam Syafi'i, gue juga tahu itu. Lu nggak perlu ajarin, tapi lu kagak ngeliat no hadis innamal a'malu bin niyat. Di situ perbedaannya. Faqauluhu ma'annahu ila akhiri sanadun. Yuzkaru takwiyatan lil man'i. Maka ucapannya ma'annahu ila akhirih itu yang baik sanadun, yaitu namanya sanad. Yuzkaru takwiyatan, yaitu menyebutkan untuk menguatkan lil man'i. Jadi mana di sini sanad di sini adalah menguatkan mana. Jadi sanad dia bersinergi dengan sanad. Mana harus ada sanad. Sanad harus ada mana. Cukup, nanti baru kita sampai ke an-naqdu. Cukup sudah. Mohon perhatian, dibaca lagi, didengarkan lagi, diulang-ulang. Ini pelajaran, kita sudah sampai jauh nih, sudah tuh. Baitnya usul fikih sudah sampai ke 15 bait. Terus adabul bahas sudah hampir tinggal 2 unsur lagi. Habis baru nanti kita pindah ke makulat. Hadis kita sudah sampai 5 bab. Sekarang kita sudah besok sampai ke bab hakul jar. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan wajib diindahkan ini dan dibaca, dihafalkan. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.